Nojarita, ngopi, belajar, cerita. Halo BPKawan, selamat datang di podcast perdana kita, Nojarita BPK Sulteng. Ngopi, belajar, cerita seputar tentang pengelolaan maupun pemeriksaan keuangan negara, tentunya bersama BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, saat ini saya Frans akan ditemani dengan dua teman saya, Mbak Dia Sugeng Santen dan Mas Ipo. Assalamualaikum. Nah, kita bertiga ini juga adalah pemeriksa milenial ya, atau lebih tepatnya belum lama bergabung Masih di anak baru. BPK. Iya, tapi tentu ada pembelajaran yang sudah kita dapat selama di BPK dan kita pengen nih sharing kepada BPKawan atas apa yang sudah kita peroleh ya selama ini gitu. Nah, kali ini kita mau bicara tentang pemeriksaan keuangan negara. Nah, tapi kalau kita nanti mau bicara lebih lanjut lagi, lebih serius lagi, di awal nanti teman-teman pasti ada yang nanya nih, atau BPKawan ada yang nanya, itu Nojarita sebenarnya itu singkatan saja atau apa sih gitu? Nojarita itu bahasa Kaili, Bang. Iya. Kaili itu suku terbesar yang ada di Sulawesi Tengah, yang artinya itu bercerita, diskusi, ngobrol-ngobrol kayak kita ini, Nojarita, ngobrol-ngobrol gitu. Dan kalau ngobrol itu tentunya harus ada Kopinya. Iya. Haus ya. Tenang-tenang, nanti kopi akan kita siapkan. Masih dibuat kopinya. Siap. Iya. Nah, kita akan bicara tentang pemeriksaan keuangan negara ya. Keuangan negara kok diperiksa ya? Tadi kan Abang sudah kenalin kita ini sebagai pemeriksa di BPK. Ya kali Bang, masa kita nggak meriksa? Kita gabut dong, datang ke kantor, absen, duduk, digaji. Main game. Itu memang harapan Ya kan? itu. Harapan Impian semua gitu. pegawai. Oh, tidak. Kita ini IIP loh ini ya. Integritas. Independensi. Profesionalisme. Kita ini pegawai-pegawai yang IIP ya. Iya. Jadi gini Bang, balik lagi ya, kenapa pemeriksaan keuangan negara? Itu tuh sebenarnya udah ada di peraturan undang-undang. Yang pertama UUD 45 pasal 23E, Iya. ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Oke. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Pusing ya Bang? Iya nggak gue nih? Banyak hafal lagi bagian Iya, bagus di yang kemarin nih. Memang kalau pemeriksa itu pasti berkutat tentang perundang-undangan ya. Iyalah, katanya sih harus sering baca peraturan. Sering-sering nongkrong di sini berarti banyak bukunya. Banyak buku ya. Nah, berarti BPK melakukan pemeriksaan keuangan itu. Kalau pemeriksaan yang lain tuh ada nggak ya? BPK? Ada 3. Yang pertama, pemeriksaan keuangan. Ya, yang tadi ya. Yang kedua, pemeriksaan kinerja. Ketiga. Yang ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu tadi dibagi 2 lagi. Pemeriksaan kepatuhan sama investigasi. Iya banyak Jadi juga. bukan cuma Nah, keuangan. aku mau nambahin nih. Jadi setiap pemeriksaan itu hasilnya tuh beda-beda hasil outputnya. Kalau yang laporan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan itu hasilnya opini. Ada 4 opini. Yang pertama itu WTP, wajar tanpa pengecualian. Ih, kira wajar tanpa memeriksa. Itu kamu. Nggak meriksa, tidur-tiduran aja. Iya. Enggak. Impian. IP. Iya. Yang kedua itu WDP, Iya. wajar dengan pengecualian. Oke. Yang ketiga itu TMP atau disclaimer, tidak menyatakan pendapat. Yang terakhir TW, Iya. tidak wajar. Tapi kalau yang pemeriksaan kinerja sama DTT, aku lupa itu outputnya apa itu ya? Kalau Ada kinerja yang tahu itu nggak? Coba. kesimpulan sama Rekomendasi. Oh iya. Iya, jadi pemeriksaan kinerja itu memberikan kesimpulan dan rekomendasi dengan menilai 3 aspek. Oh 3E itu ya? Betul Oh, sekali. iya, iya. Ekonomis, efisiensi, iya. dan efektivitas. Oh, iya. Terus yang ketiga tadi ya PDTT ya. Heeh. Iya, memberikan rekomendasi Heeh. dan juga Dan kesimpulan. Rekomendasinya jika dipandang perlu ya. Jadi kalau kita baca-baca ya atau kita dengar, kita baca di media sosial itu bahwasanya BPK ketika mengeluarkan opini WTP atas misalnya nih di suatu daerah ya, pemerintah daerah, tidak berselang lama kepala daerahnya atau pejabatnya itu OTT oleh APH karena kasus korupsi gitu.
Nah, sebenarnya apa sih opini WTP itu gitu? Kok bisa sih, maksudnya apakah memang opini WTP itu tidak menjamin tidak terjadi korupsi atau seperti apa kira-kira? Gue juga sering denger tuh di berita-berita atau sosial media. Tapi ini kayaknya pembahasannya udah mulai berat nih. Kalau udah berat-berat gini, aku butuh kopi. Astaga naga. Oh iya. Haus. Tadi saya udah janji loh dia. Iyalah. Ya udah, kita panggil dulu ya. Mbak Sari, Iya, Den. kopinya tolong dong, Mbak. Oke. Wah, kayaknya Teman-teman coba perhatiin nih wajahnya. mantep nih. Mungkin kopinya. pernah lihat nih. Mbak Buni. Mau kemana? Ke sini. Pantes kalau nggak ada. Iya. Makanya kacamatanya tolong dipakai. Nih. Ini spesial buat Astaga, untung nggak ketumpah loh itu. Emang ini Terlalu bersemangat. pelawak dari mana ini, Mas? Ini buat Non Jayanti, Non Gia, maksud saya. Ini buat Den Frans. Mbak. Makanya aku J. pernah lihat ini. Pernah lihat kan? Non-stop. Yang MC. Gimana Bima? Oh iya toh. Makasih loh Mbak ya. MC kondang. Wih, MC kondang yang non-stop kemarin itu loh. Iya. Nah, tadi kan terkait dengan WTP tadi ya. Itu gimana itu sebenarnya penjelasan WTP itu? BPK mengeluarkan opini WTP, tapi tidak berselang lama terjadi korupsi itu. Gimana itu? Jadi sebelumnya gue mau ngejelasin dulu nih apa tujuan pemeriksaan laporan keuangan. Iya. Jadi tujuan pemeriksaan laporan keuangan itu menilai kewajaran atas laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah. Yang hasilnya nanti opini, salah satunya opini itu adalah WTP itu. Iya. Jadi bukan menilai kebenaran yang absolut atas laporan keuangan, begitu. Jadi kata kuncinya adalah di kewajaran. Oh, gitu ya. Dan ya. opini WTP pun itu diberikan jika nilai salah sajinya itu di bawah dari nilai materialitas gitu. Nilai salah saji atas transaksi ya. Iya, betul. Dan dalam praktek kita memeriksa di lapangan itu kita memakai teknik sampling bukan populasi. Contohnya tuh gini, misal ada anggaran belanja modal sebesar 10 miliar. Iya. Sampel yang kita ambil itu 3 miliar, seperti itulah contohnya. 30%-nya lah misalnya gitu ya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Dan penentuan sampel dan nilai materialitas itu yang menentukan adalah tim sesuai dengan pedoman atau kaidah-kaidah yang sudah ada, seperti itu, Bang. Dan di dalam tim itu pun itu pasti ada pejabat ataupun orang-orang yang memang qualified lah ya untuk menentukan nilainya itu ya. Tidak asal-asal. Tidak asal-asal berarti ya dalam menentukan itu. Asal-asalan lah. Menarik memang ini kalau bicara tentang ini penentuan nilai materialitas dan juga sampling tadi ya, penentuan nilai sampel ya. Memang itu harus ada pembicaraan lebih lanjut dan lebih dalam lagi tuh ya. Harus kita undang nih kayaknya senior-senior kita ya. Betul. Opini BPK itu tidak menjamin tidak terjadinya korupsi karena memang sekali lagi tadi ya bahwasanya pemeriksaan laporan keuangan itu adalah menilai kewajaran atas laporan keuangan, bukan menilai kebenaran absolut atas laporan keuangan itu sendiri. Karena kalau udah bicara itu pasti bicara pasti atau tidak pasti, benar atau tidak benar gitu kan. Betul. Itu dia. Terus ada lagi nih, aku tuh baca di sosmed. Sekarang tuh ada orang bilang kalau kelebihan bayar itu istilah baru dari korupsi. Menurut kalian gimana itu? Betul kah kayak gitu? Seingatku waktu diklat kemarin, kalau kelebihan bayar itu ini aku analogikan ya. Misalnya nih BPK melakukan pemeriksaan atas anggaran pengadaan kendaraan bermotor nih, misalnya nilainya 10 miliar. Nah, ketika BPK melakukan pemeriksaan, BPK menemukan terjadi kelebihan bayar sebesar 2 miliar dari 10 miliar tadi. Nah, BPK dalam hal ini merekomendasikan kepada entitasnya supaya si entitas mengembalikan 2 miliar ke kas negara. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya sudah dikembalikan itu bagaimana? Nah, secara hukum administrasi negara, itu 2 miliar itu sudah selesai. Oh, secara administrasi bener. negara sudah selesai. Iya, dan BPK pada saat itu sebenarnya tugasnya sudah selesai untuk pemulihan 2 miliar tadi. Tetapi pemulihan keuangan negara tidak serta-merta menghapuskan unsur pidana di dalamnya. Seandainya nih ya, yang 2 miliar tadi itu terdapat unsur pidana atau unsur korupsi.
maka BPK bisa melanjutkan pemeriksaannya kepada pemeriksaan investigatif seperti yang tadi disampaikan Mbak Dia tadi itu. Nah, itu kan berdasarkan inisiatif dari BPK sendiri. BPK juga bisa melakukan pemeriksaan investigatif berdasarkan permintaan dari lembaga perwakilan atau dari instansi berwenang. Nah, dalam hal ini instansi berwenang itu adalah APH. Nah, bagaimana dengan laporan hasil pemeriksaannya? Nah, BPK dapat melaporkan hasil pemeriksaan investigatif yang ada unsur pidana tadi itu kepada instansi berwenang. Dalam hal ini adalah Iya, nyambung yang tadi gue bilang tadi. Oh, iya ya, Jadi opini WTP kalau tadi ya. nilai fraudnya masih di bawah nilai materialitas, masih memang opininya wajar tanpa pengecualian, yaitu mengapa Iya. sudah WTP masih ada tindakan korupsi. Itu Benar. nyambung lah. Iya, jadi memang kelebihan bayar itu tidak serta-merta itu ada potensi fraud ya. Bisa juga misalnya karena kelalaian atau kurang cermat dari pengelola keuangannya gitu. Jadi memang, nah ini BPKawan dan juga para pengelola keuangan juga supaya lebih cermat lah dalam mengelola keuangan negara ini supaya tidak terjadi potensi-potensi yang tidak diinginkan gitu ya. Harus ada pembicaraan lebih lanjut lagi ya. Lebih dalam lagi, apalagi tadi yang masih perlu sampaikan ya tentang penentuan nilai materialitas sama penentuan penentuan nilai sampling tadi itu. Harapan kita supaya yang lebih senior dan lebih jago dari kita bisa hadir di sini. Betul. Kita kupas lebih dalam. Bagi-bagi ilmu. Benar ya. Dan ternyata waktu juga yang harus membatasi kita untuk bincang-bincang pada saat ini. Kita berharap apa yang sudah kita sampaikan ini bisa menjadi pembelajaran bagi BPKawan yang menyaksikan. Tapi sekali lagi, jangan percaya 100% kepada kita karena kita adalah manusia. Kalau mau percaya, percayalah pada Tuhan saja. Oke. Nah, akhir kata saya Franz. Saya Dia. Saya Saiful. Kami bertiga undur diri. No cerita. Ngopi. Belajar.